Hai guys. Jadi di episode hari ini kita ada bukan set baru sih, sebenarnya set sementara kita di sini. Mungkin buat teman-teman yang dulu tahu astagfirullahaladzim, lihat kelakuannya. Sofa bersejarah ya, Pren. Yoi. Sofa bersejarah. Sofa bersejarah ini banyak sekali iler dan lain-lain. Makasih loh. Mamahnya Cacan ini kue apaan? Sapporo sus. Dan best cream puff. Enggak puff, kayak gitu. Hilang. Apa kabar? Kang. Rek. Apa? Udah tahu kan kalau situasi udah gitu? Ya pasti. Adik bertanya pada sang kakak. Baca ini dulu. Apa nih? Kiat membaca 1 halaman per detik. Bagus sih. Enggak ada. Mana tahu nggak yang di India ada yang mecahin rekor baca buku tercepat gini? Gimana baca buku? Ada mana yang Tapi dia dapat. Tahu bener tahu enggak ya? Aing pikir itu gimmick doang, tapi ternyata memang ada kan ilmunya, teknik membaca cepat gitu. Apa gitu? Apa sih, mana nanya apa? Orang mau nikah kayaknya, Kang. Kayaknya orang mau menikah. Terus? Kan Kang Mali udah nikah. Iya. Ini ditampil loh. Aman nggak? Terus pertanyaan berikut, bahagia nggak? Itu kan gitu ya. Orang akhirnya memutuskan untuk kayaknya orang akan menikah deh. Oke. Good. Nggak terus. Banyak banget anjing gimmicknya, harus dibuka dulu kacamatanya. Harus ini nggak, dulu. karena ini suatu hal yang penting. Nggak, terus apa? Kang Maldi pas pertama kali bukan nyiapin pernikahan. Pas pertama kali ini nih kayaknya. Kan ada ala-alanya she's the one gini. Oh, calonnya maksudnya. Yang ini nih gitu. Karena kalau pertanyaannya kenapa orang memutuskan dia yang paling cocok, karena ya paling nggak rewel, udah gitu. Kunciannya cuma itu? Ya, orang kan lihat juga dia bagaimana dia bersama keluarganya. Terus keluarga orang gimana. Bibit-bibit bobotnya berarti? Enggak sih, maksudnya pakai berarti? Bibit-bibit bobot kan kayak dilihat juga keturunan siapa, gitu-gitu kan. Sampai sejauh itunya, bibit-bibit itu? Katanya. Yang penting kan sama-sama Nabi Adam aja, uyutnya mah. Iya nggak? Gitu. Tapi eta nuas mimiti. Maksudnya kan gini, Kang Maldi kan menikah juga di usianya yang relatif. Maksudnya itu bukan dari yang apa namanya? Kan orang mah 27. 32 orang. Itu 32. Berarti kan eta melalui perjalanan panjang dah. Oh iya, Dang. Sampai akhirnya teh sampai udah benernya putih. Tolong. Net, udah nggak pengen nikah, udah segala macam. Nah, maksudnya kan apa sih fase-fase gitu tah? Melewati. Lihat. Karena dia nggak ribet aja. Sesederhana itu. Karena dia nggak ribet. Si istri orang teh. Aku suka ini, mau begini. Ya udah silakan. Nah gitu udah. Tapi dia tahu suaminya ribet. Tahu. Makanya dia nggak ribet. Soalnya kalau dua-duanya nggak ribet. Kalau misalnya dua-duanya nggak ribet, nggak ngapa-ngapain jadinya. Jadi harus ada yang, ayo yang. Ini dia yang, ya sok aja kamu. Gitu. Soalnya gini. Dalam proses mempersiapkan pernikahan teh. Bukan mempersiapkan pernikahan. Pas udah ketemu. Kayaknya kita nikah deh. Nah. Terus kan katanya kan di saat itu terjadi teh. Udah mulai tuh banyak bukan gangguan, cobaan-cobaan, ujian-ujian, yakin atau enggak, Kang Maldi melewati eta gitu? Ada, tapi ya udah. Nggak sesuai jalan ya, guys. Ya, apa sih namanya? Kan namanya juga ujian, Pren. Aya fase kitu, maksud orang dalam pertanyaan eta sebenarnya aya fase kitu. Kan gagal berkali-kali ya? Ya maksudnya dia mulai gini. Dia bikin kak memang nu cocok teh gitu. Enggak, kan karena tahu gagal berkali-kali ya. Jadi tahu kok jangan ke situ, kalau ke situ gagal. Makanya orang jadi kayak tahu parameter kalau misalnya waktu dulu ya menentukan mau dekat sama perempuan teh. Ah enggak, ini nggak bisa nih.
udah tahu, jadi saya belum apa-apa udah kayaknya aku udah nggak gitu aing. Kayak aku suka drag race misalnya gitu. Ya bisa foto kalau kayak jadi ada orang nggak usah sebut lah, ada beberapa parameter yang membuat orang teh ya nggak apa-apa ya cowok ilfil sama cewek gitu. Ya, tuh kan cewek juga bisa ilfil. Ya makanya itu jadi dari mah hak, dari mah kan preferensinya. Ya. Kayak misalnya teh aku nggak suka cowok rambutnya gondrong balik kanan aing. Yang bawah yang gondrong, nggak maksudnya teh. Di buluan. Tandanya titiknya gede. Bingung nyap. Bingung nyapu ya orang baru ngomong nyapunya. Malah tinggal dikasih miau aja Iya, dikit bener. ya enggak. Nggak, tapi maksud Ya orang gitu. ampun. Jadi begitu udah beberapa kali gagal. Cuman orang nggak pernah kayak yang sampai bener-bener nggak mau nikah gitu. Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah, kayak orang belum aja kali gitu aja. Jadi kayak nggak yang sampai pahit nggak mau nikah gitu. Soalnya kan pasti ayah yakin nikah. Ya ada orang sekarang nanti udah yakin nikah, ada juga yakin mau punya anak, Oh iya benar. yakin Yakin mau nambah 2 gitu. ada yakin mau meninggal, walaupun meninggal pasti kan berjodoh juga pasti. Iya benar. Bener tuh? Walaupun dia misalnya tidak menikah, kan pas sebetulnya mah berjodoh mah pasti. Tapi karena mungkin orang akan pertanyaan-pertanyaan anu kieu misalnya cenahnya, percenahan. Ini orang baca di satu artikel. Katanya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang menimbul yang bikin trauma kita naik. Kok gitu? Mestinya hubungan yang sehat mah yang tidak menimbulkan trauma kita balik atuh. Nah, jadi kieu cenahnya. Jadi di saat misalnya Kang Maldi dapat apa yang Kang Maldi butuh. Ya, Misalnya tehnya. Terus tapi karena kita pernah gagal, ya. jadi nanti sistem di otak teh aya nu Supaya tidak gagal gitu. atau ente ojik ieu bager teuing jelema teh. Oh, Sieun iya. teh jiga baheula. Nah, jadi maksudnya teh malah aya kapikiran juga Oh, good, enggak sih. acik ieu bager teuing. Karena banyak akhirnya mah di saat manehna meunang naon nu manehna butuh ngadon jadi asa geus beres gini. Kan ada orang gini. Waktu pada saat itu orang membuat persoalan eta jadi lebih sederhana teh caranya gini. Di atas orang pasti ada orang yang lebih selektif, lebih picky, lebih ribet apa segala macam ya kan. Oke. Ada level-levelnya tuh. Tah, kawan orang namanya Adra Giraldi. Itu tuh dulu orang yang nggak pernah mau nikah. Kan orang sering cerita tuh. Ya. Dulu bukan ini mah komplimennya menurut orang itu pujian buat si Adra gitu, karena si Adra tuh jadi role model orang pada saat orang memutuskan mau nikah teh gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lain pada ngobrolin nikah, dia nggak pernah mau ikutan, balik kanan pergi gitu, apa ribet lah gitu, bodoh hilang. Tahu-tahu nikah, aing nanya kan, sarua pertanyaan ki, apa yang membuat maneh yakin sama perempuan ini? Ya karena dia bisa orang teh hirupna chaos. Nah, dia teh bisa menerima kekeosan iya gitu. Dia bisa menenangkan badai. Gitu. Nah, begitupun juga di pihak orang teh bisa menerima kekeosan dia gitu. Enggak. Jadi nggak trauma, nggak sampai sejauh itu orang mikirnya gitu. Enggak soalnya. Jadi ya, dari situ patokan orang kalau si Adra bisa nikah berarti aing nggak bisa. Soalnya maksudnya kan gini ya, sama aja kayak misalnya gini, ada orang ateis tiba-tiba percaya sama Tuhan gitu. Wah, harus ditanya kenapa mana bisa tiba-tiba percaya sama Tuhan? Karena dia pasti punya alasan yang sangat sederhana. Menurut orang gitu, jadi nggak, wow, karena Tuhan itu nggak ke situ gitu. Ternyata pola pemahamannya beda, naon gitu. Tapi maksudnya bener-bener firm dengan. Jadi kan soalnya kan pasti ya. Ini mah biasanya obstacle nanti kieu. Biasanya nanti kan berhubungan nanti dengan ada luka yang belum selesai. Jadi maksudnya teh ini nih yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang yang belum pada menikah teh. Maneh kumaha? Menurut maneh? Tentang naon? Pertanyaan yang sama. Menikah. Ya, overcoming segala macam. Oh. Gitu-gitu gitu. Orang sih banyak orang ninggalin lagi ya. Kalau kan kadang-kadang kita tuh suka terjebak tuh misalnya lagi ya. Kalau misalkan
memang mudah kenapa dipersulit gitu. Nya. Tapi ternyata aya oge jelema nu teu bisa mikirna sa mudah gitu bahwa ada satu-satu yang diselesaikan. Jika pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, menurut kamu mengurus finansial itu seperti apa? Oh, kalau begini, urusan teknis beda buku dong, Pren. Nah, terus pada akhirnya nanti itu akan dikait-kaitkan pada hal-hal yang misalkan gue tak asupnya visina misalnya nanti kan gitu-gitu. Jadi mulai dirunut tah. Menurut kamu bagaimana misalkan menghadapi trauma? Nah, jadi gitu-gitu itu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul untuk melihat bagaimana emosi seseorang ini bagaimana saya mengelola emosinya di saat misalkan dipancing pada hal-hal yang tidak nyaman. Saya akan secara ego naik, atau misalnya saya masih bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Ya. Nah, gitu-gitu itu pertanyaan-pertanyaan itu lagi mulai muncul dalam proses persiapan pernikahan kita gitu kasarnya. Saya kira jika selesai jina misalkan jika luka misalnya nantinya urusan di masa yang belum selesai. Orang ninggalin kadang memang ada beberapa luka tuh lain memang jangan geus. Ya. Emang napak, gue juga luka knalpot gini. Luka nanti bisa dicaritakeun deui gitu. Oke. Ya jadi geus tes gitu kasarnya mah. Dan misalnya move on lain urang poho tapi narimakeun. Nya. Ah jika gitu. Jadi akhirnya orang menghadapinya pada akhirnya hal-hal seperti itu gitu menyikapinya teh. Dalam proses orang mempersiapkan pernikahan atau calon gitu kasarnya mah. Ya. Terutama emosi sih. Terutama emosi. Soalnya ya kan cenah gitunya lalaki egona tinggi, harga dirina tinggi, tapi di saat misalkan posisi jatuh teh kumaha sikapna cenderung digoder saeutik yeuna. Tapi kan ieu urusanna teh kan urusan teamwork nya. Teu bisa ngatrol, teu bisa ngayekeun ka diri urang sorangan. Terlebihnya Kang ya. Sekarang yang lagi rame teh adalah selalu dibahas masalah patriarki. Kenapa? Kalau lo patriarki kayaknya gua enggak. Ya udah. Nggak seru ngobrolnya. Kayaknya harus cari yang lain. Bukan. Maksudnya enggak maksudnya teh menanggapi itu loh maksudnya. Iya, kan itu balik lagi kan itu preferensi. Misalnya mungkin orang berjodoh sama orang yang dia bisa antara orang mengimbangi kekeosannya dia atau dia juga bisa mengimbangi orang, karena kan itu fluid ya, posisi kita tuh nggak bisa terus-terusan ada di juga semen gitu ya. Gitu kan naik turun gitu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya orang nggak bisa, menurut orang persoalannya adalah kuduna yang kayak gitu-gitu teh pertanyaannya bukan harus dilempar ke publik. Kayaknya gue gak bisa deh sama yang patriarki gitu misalnya gitu. Pertanyaannya dilemparnya ke dirinya sendiri. Lalu seperti apa yang maneh bisa teh gitu. Nah kemudian kan nanti bisa jadi kayak tadi kan orang sebenarnya ada di posisi itu, Pren. Cuman aing nggak posting di sosial media aja. Iya benar. Kan ada fasenya misalnya teh orang berdekatan dengan perempuan yang feminis misalnya gitu. Tapi kan aing nggak usah. Orang pada saat itu memilih untuk tidak ngomong di sosmed misalnya teh. Iya. Jadi ya udah akhirnya orang tahu orang harus cari yang kayak gimana gitu. Ini mah karena ya ini bahasan ini karena ini yang lagi kan suka ada gini nih. Karena algoritmanya beda. Algoritma di Kakoli jeung urang. Di saat proses mempersiapkan pernikahan, algoritma yang muncul itu adalah 8 pertanyaan ini harus kamu tanyakan pada calonmu. Itu apa aja tuh? Ya itu salah satunya. Yang mana kena apa? Yang orang kena justru patriarkinya. Gini. Yang disorotnya itu jelek. Patriarkinya. Maksudnya kalau yang lain-lain nih, misalkan kayak finance, ya itu mah ya udah diobrolin gitunya. Terus misalnya apa emosi misalnya gitu-gitunya.
sama. Nah, tapi kenapa ya? Maksudnya teh jadi nggak boleh nih. Jadi seolah-olah teh dipotong nih obrolan bahwa menjadi apa namanya? Yang ada di benak dalam pertanyaan itu teh seolah-olah adalah seorang patriarki itu tidak boleh wanita bekerja di rumah gitu. Laki-laki pulang buat gitu. Itu menjadi pertanyaan buat orang. Kenapa nggak boleh gitu? Nggak, maksudnya teh kayaknya nggak gitu deh. Maksudnya patriarki yang dimaksudnya kayaknya bukan gitu deh. Orang teh baca bukunya Bung Karno ya, Sarinah judulnya. Jadi itu buku, menurut Bung Karno itu buku ditulis untuk perempuan Nusantara pada saat itu. Ya. Melawan patriarki lah gitu. Buku itu teh. Jadi gara-garanya, kalau nggak salah ya, orang udah lama soalnya bacanya. Kalau nggak salah karena dia melihat salah seorang kawannya itu pada saat Bung Karno berkunjung ke Imahna, istrinya tuh nggak boleh keluar. Oke. Jadi berkunjung namu lah gitu, namu gitu ya. Istrinya tuh hanya boleh nganterin makan minuman, terus harus nggak boleh tuh nongkrong bareng gitu temenan. Terus ditanya kenapa nggak sekalian aja, karena Bung Karno mau Bu Inggit. Lagi bareng-bareng sama Bu Inggit juga gitu ya. Nggak udah nggak apa-apa, bareng-bareng aja. Nggak boleh. Jawabannya gitu, nggak boleh. Perempuan tuh di dapur aja, misalnya gitu. Iya. Dibatasi lah gitu misalnya gitu. Lalu kemudian kata Bung Karno enggak begitu. Cik Bung Karno nya. Yang orang juga sebenarnya jadi mikir, tar dulu patriarki teh apa standarnya? Seseorang disebut patriarki berarti apa standarnya? Misalnya orang gitu. Ya. Orang sebagai laki-laki disebut patriarki teh namun karena orang melarang istri orang kerja misalnya gitu. Ya. Terus nggak karena orang melarang. Tapi kalau misalnya di kepala orang jadi gini, kalau dia bisa provide, Dibilangnya kita mau kondo. enggak, misalnya dia kalau misalnya kita nih sebagai laki-lakinya bisa provide. Kita bisa provide. Bisa provide nih. Udah kamu nggak usah kerja. Orang bisa provide nih. Selesai, jadi obrolannya selesai. Ya dimatiin kan? Dimatiin Nih gara-gara nggak mau patriarki gitu misalnya. Tuh kurang dibalikin lagi pertanyaannya misalnya gitu. Jangan selesai obrolan dong. Kalau gitu anti kritik. Itu dia. Itu yang makanya kenapa paling ngena buat orang teh menjadi bingung gitu kasarnya di dalam obrolan ini teh. Sedangkan ada di kayak wanita itu mengharapkan laki-laki yang inisiatif. Punya begini, terus punya komando gitu. Iya. Tapi kan maksudnya teh Tapi nggak mau diatur gitu. Ya itu mah menurut kayak gak usah jadi masalah gitu, Pren. Ya itu teh maksudnya orang-orang yang masih membuat itu jadi masalah menurut orang belum nemu aja. Dia gitu-gituan ya. Karena gini di luar itu teh nih orang ingetin ya. Bukan orang mau pakar-pakaran menikah nih enggak nih gitu, tapi ada hal yang lebih esensial aja setelah itu teh gitu maksudnya teh yang bukan cuma ngomongin kayak gini. Orang pernah ini dulu banget lah pernah ditanya nih. Kalau misalnya suatu hari istri kamu menikah, boleh nggak? Ya yang jawab, boleh. Nggak masalah. Oke. Orang tanya balik dong. Posisinya kan orang ditanya. Masa orang nggak boleh nanya? Yang nanya balik. Boleh nggak kalau aku nggak kerja? Orang naik jadi stay home dad misalnya gitu. Boleh nggak? Ya nggak bisa tuh. Wah, nggak fair dong. Ya itu loh. Maksud orang kenapa sih harus saklek gitu? Kudu pertanyaan kan nggak aja. Orang suka pikir gini. Anggap aja ya, amit-amit terjadi sesuatu, orang nggak bisa nyari duit lagi. Ya. Misalnya teh gitu ya, nggak bisa ya bekerja fisik, yang orang teh, misalnya orang sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Terus istri orang teh nggak terbiasa misalnya teh nyari nggak terbiasa kerja gitu misalnya teh, mati orang. Kebayang nggak sih? Maksudnya? Ya. Ya fluid aja, lihat situasinya gitu, nggak usah yang saklek-saklek banget gitu. Orang di antara hitam sama putih aja ada abu-abu kok. Benar. Benar tuh? Benar. Ya jadi itu apa namanya kan mungkin sekarang tantangannya adalah itu, makanya waktu itu orang masukin itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sosmed. Oh. Karena begitu Kang. Jadi maksudnya teh yang terjadi gitunya sekarang teh banyak di satu sisi bagus. Menurut orang di satu sisi bagus, jadinya banyak hal yang bisa ditanyain dulu
sebelum misalnya teh sebelum ya kan mungkin kalau dulu mau ngobrolin yang kayak gitu-gitu teh ditunda karena aku sayang. Dulu teh dalam Ya maksudnya rentan perjalanannya waktu, enggak dulu teh dalam rentan SMA waktu atau kuliah mengalami pacaran apa segala macam teh kayaknya belum aduh mau nanyain hal kayak gitu kayaknya terlalu begini terlalu begitu. Nah sekarang gitu jadinya di awal-awal teh banyak hal-hal yang kayak gitu. Visi kamu, visi pernikahan nih pengen kayak gimana sih gitu. nggak cerai visi pernikahan kayak gitu. Iya, misinya Adalah baru. kan visi pernikahannya apa? Ya nggak cerai. Sakinah mau ada Iya, kan gitu kan. Nggak, bukan jadi Iya tepuk. kan? Itu maksud aing. Iya benar. Iya kan? Visinya apa? Tidak cerai. Terus kayak aing suka gini juga sih orang kayak apa sih disebutnya standar TikTok gitu-gitulah gitunya. Aing nggak ngomong itu salah, tapi maksudnya mana juga sebagai yang membaca, ya mana itu maksudnya ini kita semua gitunya, yang membaca itu teh sebelum ditelan dipahami dulu. Ya. Yang gitu-gituannya lah gitu kayak kalau kan balik lagi lah gitu kan hirup teh ente juga batu gitu hidup teh karena kalau di zaman sekarang kayaknya teh udah laki-laki juga udah banyak yang lebih terbuka dah gitu urusan. Makanya orang tadi nanya pertanyaan itu teh keluar di generasi yang mana? Mungkin kalau di generasi sebelum orang yang boomer atau apa gitu ya itu teh masih begitu karena ajarannya juga sama begitu. Ya. Tapi di generasi orang mungkin udah beda nih di milenial gitu misalnya teh udah beda gitu. Udah lebih bisa ya kalau misalnya kebutuhannya lagi besar sementara yang bisa kita dapetin lagi nggak terlalu bisa nutup ya apa salahnya gitu. Atau misalnya istri orang bekerja karena dia suka ya udah. Gitu nggak ya sok weh gitu udah enak. Menurut orang kayaknya orang lebih misalnya istri orang seneng masak tapi terus tiba-tiba dia nggak mau masak ya udah. Ya. Udah weh gitu. Walaupun pertama karena ada ajaran-ajaran itu gitunya pertama orang ada nggak masak ya ada gitu tapi itu tenan naon kan aing nggak bisa masak. Ya benar. Makanya kebetulan ya sama laki-laki juga harus bisa basic skill untuk bertahan hidup kayak apa tuh namanya Nyetrika. masak nasi lah gitu-gitu lah. Akunya masak nasi nggak bisa. Masak nasi, masak buat dirinya sendiri misalnya tuh gitu, nyuci baju. Supaya apa? Supaya nggak terlalu tergantung juga. Jadi guys bisa sama-sama saling gitu. Orang juga nonton. Akhirnya jadi banyak. Kadang suka gini. Nyatrik trik na algoritma teh kan gitunya. Pas posisi orang ke dalam kondisi jika kondisi BU. Nah keluar kabeh naon iklan. Pinjol. Pas di karar itu kan tuh pinjol babut loba. Pas tempo kerja ya akan menikah. Semua isinya berubah di YouTube bikin kayak YouTube. Kopi sirat tentang pernikahan gitu ya. Ya jadinya mau nggak mau dari hiburan orang ID-nya gitunya kurang rek diganti kan nggak mungkin lihat yang seksi-seksi. Ganti kayak yang lain gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Gue udah tahu. Dia kalau dipancing sana dia seperti ya akhirnya jadi baca gitu jadi kayak mulai ada psikolog pernikahan gitu ya dari sana atau misalnya ada yang sudah menikah 50 tahun diwawancara gitu apa segala macam gitu. Kayak kuncinya dalam pernikahan anjir. Biasanya yang jadi mara bahaya dalam pernikahan itu dua, finance sama komunikasi. Ya. Menurut Kang Wali kumaha? Apanya? Iya maksudnya itu valid atau tidak gitu? Iyalah. Komunikasi finance mah dengan punya dengan tata caranya masing-masing. Ya itu kunciannya kan komunikasi. Menurut orang mah. Karena yang punya duit banyak juga cerai-cerai juga. Iya betul. Iya itu maksud orang. Maksudnya kalau memang ya benar misalnya memang takdirnya cuma sampai situ, iya. Tapi berarti bukan soal dong kalau kayak gitu. Bukan soal yang pada kasus itu mungkin bukan soal masalahnya di komunikasi. Bisa saja misalnya dua-duanya kerja.
Nggak ada waktu. Dua-duanya kerja gila-gilaan gitunya misalnya. Dua-duanya bekerja terus-terusan, terus nggak pernah ada waktu untuk ketemu. Jadi tuh ngobrol, jadi pas saya wae gitu. Nggak nyampe maksudnya teh mau Nggak nyampe, apa, gitu. pengen ngobrolin misalnya, ayo beli martabak, misalnya. Terus karena capek, beliin aja di kue tiaw misalnya teh gitu. Sampai rumah berantem. Kan aku bilang. Kan aku bilang martabak, gimana sih? Satu Cina, satu Kairo nih Mesir. Iya bener. Ngerti nggak sih kamu apa yang aku pengen teh? Nah, boleh itu. Nggak ngerti, aku tuh capek. Nah di situ mulai tuh. Kamu ngerasain nggak pulang dari Gede Bage ke, misalnya gitu. Mulai ada gitu. Jam 5 sore, kamu cobain tuh pakai Supra bapakmu itu yang batoknya udah mau copot. Misal. Ya kamu beli motor dong yang bener. Kamu coba dong pakai gas yang terbalik itu. Jadi gasnya gitu. Atau gasnya digini, bukan digini tadi. Kayak full bar gitu. Anjing. Gitu keren sih. Itu pakai kawat ngeng. Kayak Vespa yang itu putus gas, tali gas. Ya, jadi maksudnya salah satunya adalah komunikasi, Cina. Paling penting tah. Kak, ulang tahun dulu. Aing nanya ke uak orang yang udah nikah 50 tahun. Oke. Emas tuh ya. Tahun ini? Ya emas berarti. Tahun ini emas. 40 apa 50 tahun lah. Mana? Nanya orang. Apa sih yang diberantemin setelah 50 tahun nikah? Apa, Cina? Enggak, jadi kayak enggak, itu teh memang yang dari dulu nggak bisa dirubah aja. Misal contoh kasus gini. Menarik. Wah, orang yang satu kan udah tua nih, laki-laki. Dia itu pendengarannya udah turun. Oke, ke sini berarti. Ke sini. Jadi kupingnya di sini. Goblok. Bukan, itunya fungsi pendengarannya udah turun. Jadi kalau ngomong harus kenceng kan. Selain turun apa ya? Kata-katanya. Melemah. Nah, eta. Jadi kalau ngomong harus kenceng. Maksudnya harus kenceng itu nggak harus teriak-teriak, nggak harus bentak-bentak, tapi volumenya dikencengin gitu. Ya. Wah, orang yang hatunya lagi sakit-sakitan, punya GERD, kalau teriak-teriak sakit, kan gitu. Jadi dia kalau ngomong, misalnya ngobrol nih, kan di rumah tinggal berdua, karena anak-anaknya kan udah berkeluarga, apa segala macem. Ya gua mah kalau berantem ya gitu, misalnya